Selamat Paskah. Hari ini Minggu 31 Maret 2024. Seluruh orang percaya, umat percaya merayakan Paskah Kristus. Untuk itu, saya Pendeta Christine Bangun, saya sebagai pendeta di Jemaat GPB Galilea di Bekasi, menyampaikan morning call di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kuasa Allah yang membangkitkan, kuasa Allah yang menghidupkan, kami aminkan terjadi 2000 tahun yang lalu dan terjadi sukacita di hari ini. Saat ini morning call kami mau mendengarkan kebenaran Paskahmu melalui firman yang kudus. Engkau menguasai akal budi pikiran kami sehingga firman ini menjadi kekuatan sukacita kami dalam Paskah Kristus. Ya, Kristus bersabdalah, anak-anakmu mendengarkannya. Amin. Berikut kita terambil pada Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi saya membacanya hanya ada pada ayat yang ke-8 yang demikian. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang memiliki rasa takut kehilangan, orang yang memiliki rasa takut untuk menghadapi masa depan, yang pasti Bapak Ibu Saudara, semua kita mengalami yang seperti itu. Karena apa? Orang yang dekat di hati kita, orang yang bersama dengan kita, ketika dia meninggal atau orang itu hilang dan tidak kita jumpai, yang terjadi kita merasakan kehilangan yang amat sangat. Sehingga ada orang yang berpikir, kalau mati itu seperti apa? Kalau saya ditinggalkan, kematian itu seperti apa? Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini, morning call berbicara sisi Lukas yang mau melihat agar supaya kita tidak pernah lupa atas perjalanan kehidupan kita di masa lalu, kini, dan seterusnya. Tapi Injil Lukas berbicara pada perikop kita, pasal 24 berbicara tentang masa lalu. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita berangkat pada para perempuan. Para perempuan yang pagi-pagi benar ke kubur Yesus. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, kehidupan Yahudi untuk menuju ke tempat kuburan, pasti mereka menyiapkan segala sesuatu. Paling sedikit, kalau kita saat ini bunga tabur. Catatan yang menarik, untuk kata pagi-pagi benar, berarti matahari itu belum terbit. Suasana bukan suasana perkotaan, tapi suasana kampung, suasana desa yang tidak banyak penerangan lampu. Catatan Lukas, keberanian para perempuan itu menuju kubur Yesus. Dan keberanian itu mau menunjukkan pikiran-pikiran yang mengembara ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan. Mereka harus beranjak dari pikiran-pikiran yang mengembara itu untuk tahu guru Tuhan mereka ini di kuburan seperti apa. Ibu bapak saudara, ternyata keingintahuan itu mengalahkan rasa khawatir, mengalahkan rasa takut. Ibu bapak, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ketika berpikir untuk datang berjumpa dengan kuburan Yesus, mereka pasti berpikir ada jenazahnya. Yang terjadi, kita melihat reaksi ketika berjumpa dengan kubur yang kosong. Kebingungan, ketakutan. Karena apa? Bagi kita umumnya, kalau mau menjumpai kuburan, tentu ada nisan. Ini hilang semua. Batu besar itu bisa terguling. Ibu bapak, saudara, kita melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam peristiwa ketika para perempuan itu datang menjumpai kubur yang kosong, ataupun
penutup batu yang besar itu bisa terguling. Kita melihat lebih jauh makna penyadaran dari setiap hal yang terjadi pada peristiwa kebangkitan. Mengapa awal dari perenungan ini saya mengajak saudara ada pada ayat yang ke-8. Saya kembali membacanya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, perkataan Yesus itu memberikan dampak. Bukan pada hari ketika ia mengucapkannya, tapi memberikan dampak kepada ibu bapak saudara, kepada perjalanan ketika mereka tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah yang mau disampaikan oleh Lukas ketika ayat 8 ini menjadi hal yang mutlak. Mereka harus teringat apa sih yang sudah dilakukan atau yang sudah dibicarakan Yesus ketika ia masih hidup. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus, ada kalanya orang suka lupa atas perkataan-perkataan yang sesungguhnya mensupport, mendukung dia. Karena pergumulan yang begitu syarat, masalah yang begitu berat. Ataupun dia merasa saya kuat, saya mampu, saya hebat. Tapi Paskah kali ini mengingatkan kita kembali. Ada begitu banyak perkataan Yesus yang disampaikan untuk hidup anak-anak Tuhan. Salah satunya ketika firman Tuhan berkata, jangan takut. Ketika firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Ketika firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ketika firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di pagi Paskah ini, kita kembali diingatkan. Perkataan Yesus bukan perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang membangun semangat iman kita. Bahwa kebangkitan Yesus bukan kebangkitan yang mustahil, tapi kebangkitan karena kuasa Allah yang mengalahkan kuasa maut. Ingat perkataan Yesus tidak ada yang pernah sia-sia. Karena itu berjalan bersama dengannya di Paskah Kristus 2024 tidak pernah sia-sia mengandalkan firman, mengandalkan perkataan Tuhan. Ia akan mengalahkan rasa takut, ia akan mengalahkan rasa khawatir, dan ia menyertai perjalanan kehidupan kita sekarang selama-lamanya. Di Persekutuan Jemaat Galilea, saya Pendeta Kris menyampaikan selamat Paskah. Yesus hidup menyertai seluruh mereka, Bapak Ibu yang menonton, mendengarkan layanan Morning Call GPIB, dan kami ada Jemaat Galilea mengucapkan selamat Paskah. Yesus hidup untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah yang di sorga, Engkau Allah kehidupan kami yang telah bangkit, dan Engkaulah Paskah. Paskah Engkau memenangkan kuasa-Mu dan dosa, membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Kami bersyukur firman-Mu memberikan kami roh pengertian, agar perkataan-perkataan-Mu tinggal menetap dalam hati kami dan bertumbuh dan menjadi berkat pada pelayanan, pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Untuk itu, di ruang perenungan Morning Call ini, kami sehati melipat tangan. Biarlah telinga kami mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, dan biarlah kami mengaminkan perkataan-Mu yang adalah kehidupan masa depan, dan memberikan kami roh kekuatan dan keberanian untuk bekerja, berusaha, dan melakukan aktivitas kehidupan kami. Kiranya firman menjadi berkat hidup kami yang sakit, yang lelah, kami yang mengalami situasi-situasi yang membuat kami terhambat dalam beraktivitas. Tuhan, rawatlah kami semua. Kami yang esok hari akan berjuang untuk wawancara, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, Engkau bekerja, memaknai, melancarkan, mensukseskan semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami datang kepada Yesus yang bangkit.
yang menyertai hidup kami menyerahkan doa dan firman-Mu kepada Bapa di surga yang mendengar permohonan kami. Dalam Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Jemaat Galilea, saya Pendeta Kristus menyampaikan, Selamat Paskah, Yesus hidup untuk kita semua. Amin.